Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan manusia itu adalah kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan, kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu apa bahagia, sukses, mulia? Dalam pandangan Islam, kita mulai dengan kebahagiaan. Bahagia itu dalam Al-Quran dikatakan sebagai al-falah dengan berbagai kata-kata turunannya. Al-falah, kebahagiaan dan keberuntungan. Apa syarat-syarat agar kita bisa menjadi bahagia? Yang pertama, kalau kita lihat, kita baca ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Syarat pertama kebahagiaan adalah kita harus punya iman. Iman yang memberi jiwa pada diri kita. Iman yang mengisi jiwa kita. Tanpa iman manusia akan kosong, terombang-ambing, tidak tahu arah kemana dia akan berjalan. Iman yang mengisi jiwa, iman yang membuat hidup manusia itu bisa sempurna antara jasad dengan ruhnya. Ruhnya selalu kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju Tuhan. Lalu jasadnya mengikuti apa yang dilakukan oleh ruh. Jasad dan ruh bersatu untuk kemudian menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi hamba Allah yang selalu tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini saat yang paling baik meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah, meningkatkan hubungan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, sehingga apa? Iman kita selalu meningkat. Dan tentu itu akan insya Allah membuat kebahagiaan kita juga selalu meningkat. Yang kedua, bahagia itu akan terjadi kalau kita menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima semua ketetapan Allah. Apa yang ada di dunia ini sudah ditentukan, kita tinggal menjalaninya. Maka kita terima dengan syukur dan sabar. Bersyukur kita atas apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Bersabar kita atas apa yang semua sudah juga dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Syukur dan sabar dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Yang ketiga, setelah kita menerima semua ketetapan Allah, kebahagiaan itu selalu terkait dengan internal diri kita. Maka kalau orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, tidak akan pernah bisa dapatkan kebahagiaan itu, kebahagiaan sementara. Tapi kalau dicari dalam dirinya, disitulah kebahagiaan itu berada. Bagaimana kita mencari kebahagiaan dalam diri? Surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Maka berbahagialah orang-orang yang membersihkan diri, menyucikan diri, tazakka, lalu mengingat-ingat Allah dan dia sholat. Diri kita ini akan bahagia kalau kita, hati kita, jiwa kita suci, hati kita bersih. Tazakka, membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, membersihkan diri dari kesombongan, membersihkan diri dari ria, membersihkan diri dari sedih, marah, lalu iri hati sama orang. Nah, nggak akan pernah bahagia kalau kita masih
Dalam diri kita ada iri hati, ada banyak sekali penyakit-penyakit hati. Bersihkan diri kita. Membersihkan diri terlebih dahulu. Kebahagiaan ada pada internal kita. Lalu kemudian yang keempat, alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman itu selalu diikuti dengan apa? Dengan amal perbuatan yang soleh, amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Buat dirinya dan orang lain. Maka kita berlomba-lomba sebagai khalifah di muka bumi ini, mengeluarkan semua potensi terbaik yang kita miliki. Potensi terbaik yang kita miliki dalam berbagai bidang yang kita kuasai. Sesuai dengan fitrah kita masing-masing. Ada yang bidang teknologi, ekonomi, bisnis, pertanian, peternakan, pendidikan, semua. Kita kerahkan semua kemampuan terbaik kita. Untuk apa? Ini dia. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kesuksesan buat kita bukan sukses buat diri sendiri. Kesuksesan buat kita itu adalah bagaimana kita bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Itulah misi hidup kita. Sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain dan paling baik akhlaknya. Itulah misi hidup kita, menjadi bermanfaat buat orang lain. Itulah sukses sejati kita, menjadi bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan mulia di dunia, mulia di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Seperti yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu limpahkan kebaikan untuk hidup kami di dunia, dan limpahkan kebaikan untuk hidup kami di akhirat. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.